Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita kembali bertemu walaupun tidak dalam tatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah dari pandemi ini. Banyak pembelajaran online yang bisa kita lakukan. Pada saat ini kita kembali pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Ini sudah memasuki pertemuan ke-7. Alhamdulillah. Artinya pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Minggu lalu kita sudah banyak menjelaskan tentang pelatihan dan pengembangan. Jika kembali kita merecall mata kuliah minggu lalu atau perkuliahan minggu lalu, siklus manajemen sumber daya manusia itu dimulai dari perencanaan sumber daya manusia. Setelah ada perencanaan, baru kita menganalisis jabatan atau anjab, analisis jabatan. Selanjutnya, baru ada proses rekrutmen dan seleksi. Setelah rekrutmen dan seleksi diadakan, baru ada orientasi kerja. Orientasi kerja ini proses memperkenalkan sumber daya baru, sumber daya manusia baru kepada lingkungan kantor. Kemudian, baru memasuki pelatihan dan pengembangan. Nah, setelah pelatihan pengembangan, si karyawan ini akan bekerja sebagaimana mestinya. Setelah bekerja, baru pada titik ini yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang kompensasi jabatan atau sistem penggajian, sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh karyawan saat bekerja. Nah, seperti biasa, ketika memulai perkuliahan, saya selalu mengaitkan atau menghubungkan perkuliahan ini dengan isu-isu terbaru yang ada di Indonesia. Saat ini saya sudah mengambil salah satu isu yang ini update ya. Saya bacakan, ini sumbernya dari Tirto ID. Nih, saya pikir Tirto ID ini sumber terpercaya koran online yang ada di Indonesia. Judulnya Data ID atau Ikatan Dokter Indonesia per 10 November. 282 tenaga medis meninggal dunia karena corona. Ini luar biasa ya, 282. Karena April yang lalu saya pantau itu masih 81. Artinya ada kenaikan 2 bahkan hampir 3 kali lipat dalam waktu beberapa bulan. Ini luar biasa ini. Tirto ID, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia, namanya Adib Humaidi, mengumumkan pembaharuan data tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19 dari bulan Maret hingga 10 November. Artinya ini berita sudah diterbitkan sekitar 10 hari yang lalu. Ada total 282 tenaga kesehatan yang meninggal. Ini dari seluruh total tenaga kesehatan ya. Baik itu dokter spesialis, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya. Bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, Adib mengatakan para tenaga medis yang meninggal menurutnya adalah pahlawan. Wah, ini benar sekali. Ini kata Adib, dalam situasi pandemi saat ini, para petugas medis dan kesehatan adalah pahlawan dalam arti sebenarnya. Wah, ini berarti ada pahlawan dalam arti hoax, ada pahlawan dalam artian yang sebenarnya ya. Ada pembagian pahlawan ternyata. Kata Adib dalam keterangan resminya yang diterima oleh Tirto ID, Selasa 10 November 2020. Ini menurut data, rincian tenaga medis yang meninggal terdiri dari 159 dokter dan 9 dokter gigi yang meninggal. Dan ada 114 yang dirawat. Nah, ini yang dirawat ini 50-50 ini. Bisa akan bertambah, bisa juga sehat. Tapi kita doakan agar sehat ya. Para dokter yang wafat terdiri dari 84 dokter umum. 4 diantaranya adalah guru besar. Dan 73 dokter spesialis, 6 diantaranya guru besar juga. Serta ada 2 dokter residen. Dokter residen ini adalah dokter umum yang sedang mengambil spesialis, mungkin gugur dalam bekerja ya. Ada dokter yang meninggal berasal dari 20 ikatan dokter Indonesia, wilayah yang ada di provinsi. Yang pertama itu adalah Jawa Timur, menjadi yang terbanyak dengan 36 dokter yang meninggal dunia. Wah, ini Jawa Timur ini sempat salip menyalip dengan DKI Jakarta terkait jumlah pasien corona. Ternyata ini juga berimbas kepada dokternya.
Kemudian diikuti dengan DKI Jakarta ada 26 dokter, Sumatera Utara ada 24 dokter, Jawa Barat ada 12 dokter, Jawa Tengah ada 11 dokter. Dan kalau kita melihat terus ke bawah, saya melihat di Bengkulu sendiri, karena ini lokasi kita di Bengkulu, itu ada 1 dokter di Bengkulu. Ini Adib berharap pemerintah turut mengapresiasi pengorbanan setiap tenaga medis. Nah, ini ada apresiasi ya yang akan kita bahas nanti, yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Apresiasi ini diharapkan berupa jaminan kesehatan dan kesejahteraan dari negara, baik pada tenaga medis dan kesehatan yang masih menjalankan tugas. Adib berkata, apresiasi dari pemerintah dan masyarakat merupakan booster atau vitamin yang kuat untuk meningkatkan ketahanan mental para tenaga medis dan petugas kesehatan. Ini kata-kata Adib ini kalau dalam konteks manajemen sumber daya manusia itu dikenal dengan istilah equity theory atau teori ekuiditas. Artinya seorang karyawan atau seorang anggota organisasi, dia itu mau melaksanakan sebuah pekerjaan karena dia mengetahui ada nilai di balik pekerjaan tersebut. Nah, nilai ini bisa berupa ya gaji atau penghargaan, ucapan terima kasih, itu biasanya yang diharapkan ya. Jadi kalau bahasa sederhananya, orang nggak mau mati konyol, karena itu ada sesuatu yang akan diberikan. Nah, dalam konteks ini kita akan mengaitkan dengan perkuliahan kita tentang kompensasi jabatan. Pertama, kompensasi jabatan itu banyak definisinya, tetapi dalam artian yang paling mudah yang bisa kalian kantongi untuk dibawa pulang ya. Kompensasi jabatan itu adalah segala sesuatu yang berbentuk imbalan, baik itu bersifat uang ataupun non-uang, finansial atau non-finansial, yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan ya, atau negara kepada karyawannya atau anggota organisasinya, baik itu dalam bentuk periodisasi ataupun dalam bentuk insidental. Nah, kemudian nanti kita akan melihat apakah dana yang diberikan oleh pemerintah, insentif yang diberikan oleh pemerintah itu sesuai dengan pekerjaan dari dokter-dokter ini. Sebelumnya saya juga mau menyampaikan dulu, besaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya, ini nilai paling maksimal. Kalau dokter spesialis itu ya diberikan 15 juta. Nanti kita akan melihat pantas nggak 15 juta ini. Yang kedua ada dokter umum dan dokter gigi itu sekitar 10 juta. Bidan dan perawat itu ada 75 juta. Tenaga medis dan lainnya itu ada sekitar 5 juta. Nah, setidaknya ada 3 pembagian dari kompensasi. Yang pertama disebut dengan direct compensation atau kompensasi yang bersifat langsung. Yang kedua ada indirect compensation atau kompensasi yang tidak langsung. Yang ketiga ada non finansial. Nah, untuk direct compensation ini berupa pemberian gaji, upah. Gaji dan upah itu beda ya. Kalau gaji diberikan per bulan, kalau upah itu biasanya hitungan jam. Makanya buruh itu identik dengan upah. Ataupun seperti THR, kemudian gaji 13 yang diterima oleh PNS, termasuk juga insentif yang diberikan oleh perusahaan ataupun oleh organisasi kepada dokter-dokter ini. Itu juga disebut dengan direct. Kalau indirect ini biasanya berupa pemberian dari pihak ketiga. Nah, seperti adanya BPJS, nah itu biasanya disebut dengan indirect. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir ada disebut non finansial. Non finansial ini biasanya penghargaan yang diberikan dalam bentuk ucapan terima kasih. Misalnya kita sudah mengerjakan sesuatu, ya terima kasih ya. Nah, itu sebenarnya merupakan bagian dari booster atau vitamin yang dijelaskan oleh Adib tadi. Nah, atau berupa medali, penghargaan, piagam. Nah, itu semua disebut dengan direct. Kemudian apa azasnya? Bagaimana, apakah dana yang diberikan ini sudah sesuai? Itu bisa dilihat dari 2 azas. Yang pertama dari azas keadilan, dan yang kedua dari azas kelayakan. Nah, sepertinya ini saya melihat azas yang diambil itu adalah azas dari sisi kelayakan. Karena memang dari azas kelayakan ini ada indikator-indikatornya. Yang pertama dari beban kerja,
atau analisis jabatan yang pernah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua itu juga ada dari tuntutan perundang-undangan. Yang ketiga itu biasanya yang terbesar ya, ini ada dari tuntutan serikat buruh. Nah, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini akan berlanjut pada diskusi setelah penjelasan ini. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.